Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian tetap sehat walafiat ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 5 SD bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang, Kurikulum Merdeka. Kita mulai saja ya dari topik A ini teman-teman. Kita akan mempelajari tentang bumi berubah, yang mana bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Penyebabnya yaitu peristiwa alam, teman-teman. Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya. Beberapa peristiwa alam yang sering terjadi dan berbahaya adalah gempa bumi, gunung meletus, dan gelombang tsunami. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Ini kita akan belajar tentang bencana alam teman-teman. Bentuk peristiwa alam bisa bermacam-macam dan dapat terjadi di darat, laut, maupun udara. Peristiwa alam bisa menjadi suatu bencana jika membawa kerugian bagi manusia. Bencana adalah sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam disebut bencana alam. Contoh peristiwa alam yang dapat menjadi bencana alam adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Oke teman-teman, bisa dipahami? Bagus sekali. Selanjutnya ini teman-teman, ternyata Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, teman-teman. Gempa bumi terjadi karena adanya tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi, atau runtuhan batuan. Aktivitas ini menimbulkan getaran di permukaan bumi. Berikutnya ini teman-teman, kita akan mempelajari juga tentang dampak bencana alam. Yang pertama, dampaknya itu jelas, masalah kesehatan teman-teman. Lalu yang kedua itu merugikan ekonomi. Pasti kalau ada bencana alam, aktivitas ekonomi itu akan terganggu ya teman-teman. Dan yang ketiga itu kesulitan air bersih. Sementara dampak yang keempat adalah kegiatan terhambat. Lalu dampak yang kelima adalah munculnya korban jiwa, atau ada manusia yang luka-luka atau bahkan sampai meninggal ya teman-teman. Lalu berikutnya kita akan belajar tentang bencana alam gempa bumi. Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam yang sering terjadi yaitu gempa bumi teman-teman. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui 3 lempeng tektonik. Tadi kan di awal juga sudah dibahas ya bahwa Indonesia dilalui oleh 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lalu, jika 2 lempeng bertemu di satu sesar, keduanya bisa bergerak saling menjauh, saling mendekati, atau saling bergeser teman-teman. Biasanya gerakan ini tidak dapat dirasakan manusia. Ada saatnya gerakan lempeng ini saling mengunci, sehingga terjadi kumpulan energi yang berlangsung terus-menerus. Lalu, batuan pada lempeng tektonik tidak kuat menahan gerak tersebut, sehingga terjadi pelepasan energi yang mendadak. Saat itulah terjadi peristiwa yang disebut gempa bumi. Sedangkan alat yang digunakan untuk mencatat gempa bumi itu disebut dengan seismograf teman-teman, dengan satuan skala Richter. Oke ya, nanti diingat alatnya namanya apa tadi, kemudian satuannya apa. Oke teman-teman, sip-sip ya, kita lanjutkan. Ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang menyebabkan terjadinya fenomena alam gempa bumi. Yang pertama itu adalah pergeseran lempeng bumi. Kemudian kedua adalah aktivitas vulkanik. Ketiga itu bisa disebabkan oleh runtuhan teman-teman. Lalu yang keempat adalah asteroid jatuh ke bumi, itu juga bisa menyebabkan gempa bumi.
Dan yang kelima adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini ada contohnya seperti penggunaan peledak dinamit, bom atom berkekuatan tinggi, dan kegiatan pertambangan yang berlebihan. Itu juga menyebabkan gempa bumi. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Lalu, berdasarkan penyebab dan kekuatan getarannya, gempa itu dikelompokkan menjadi gempa tektonik, yaitu gempa yang terjadi karena pergeseran kerak bumi. Yang kedua itu teman-teman ada gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung api. Dan yang ketiga ini ada gempa laut, yaitu gempa yang terjadi jika pusat gempa terletak di dasar laut. Gempa laut di atas 7,0 skala Richter itu bisa mengakibatkan gelombang pasang hebat. Ketika gelombang pasang ini mencapai pantai, menimbulkan bencana hebat yang disebut dengan tsunami, teman-teman. Oke ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini ada topik B. Lingkungan bisa rusak. Jadi lingkungan itu adalah tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan dapat berubah karena berbagai faktor alami maupun buatan manusia, teman-teman. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkungan berubah adalah kegiatan manusia yang menghasilkan sampah. Beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan lama waktunya untuk terurai, teman-teman. Contohnya ada plastik. Sampah plastik itu tidak dikelola dengan baik, misalnya dibuang ke sungai akan mencemari lingkungan. Air sungai tidak dapat dimanfaatkan karena mengandung mikroplastik, teman-teman. Mikroplastik ini dapat menjadi tempat menempelnya bahan berbahaya lainnya. Ini ada skema dari mikroplastik ya teman-teman. Ini jadi sampah yang dibuang ke sungai kemudian berubah menjadi mikroplastik. Nanti mikroplastik ini dimakan oleh ikan, kemudian ikan dimakan oleh manusia. Kita cek ya keterangannya. Kemudian sampah dari sungai akan mengalir ke laut. Laut pun akan tercemar oleh sampah plastik, teman-teman. Biota laut seperti plankton secara tidak sengaja dapat memakan mikroplastik. Dengan demikian, mikroplastik akan berpindah ke makhluk hidup lain termasuk manusia. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia dalam jumlah besar dapat membahayakan kesehatan, teman-teman. Plastik yang tidak bisa keluar dari usus akan mengendap di dalam tubuh. Lama-kelamaan dapat mengganggu sistem pencernaan kita. Lalu kita lanjutkan ini teman-teman, kita akan belajar tentang mengenal jenis sampah. Jadi jenis sampah itu ada dua, yaitu yang pertama ada sampah organik, merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup dan cenderung lebih bisa terurai. Contohnya ini ya teman-teman, ada buah, kemudian ada sayuran, ada rumput, daun, ranting, dan sebagainya. Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos yang digunakan untuk penyubur tanah, teman-teman. Lalu sampah yang kedua itu adalah sampah plastik atau sampah anorganik. Penggunaan plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sebagai pembuatan perlengkapan rumah tangga sampai kendaraan. Plastik banyak digunakan karena bahannya yang tidak mudah rusak dan ringan. Lalu bagaimana ya pengelolaan sampah? Ternyata pengelolaan sampah itu bisa menerapkan prinsip 3R teman-teman, yaitu terdiri atas reduce, reuse, and recycle, mendorong setiap orang untuk bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi sampah. Di sini ada mengganti kantong plastik dengan tas belanja dari kain contohnya. Lalu yang kedua ada reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Contohnya adalah memanfaatkan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Dan yang ketiga ada recycle, yaitu menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai.
Contohnya adalah mendaur ulang kertas, botol, plastik, ataupun kaleng. Jadi nanti kalian di rumah pada saat memilih dan memilah sampah itu bisa menerapkan prinsip 3R ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan materi di topik C tentang permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Manusia membutuhkan udara yang bersih untuk bernafas, air digunakan manusia untuk minum, mandi, dan mencuci. Tumbuhan, terutamanya padi, dibutuhkan sebagai salah satu sumber bahan makanan pokok. Kemudian hutan menghasilkan kayu untuk kebutuhan konstruksi. Namun, jika kayu di hutan terus diambil tanpa melakukan reboisasi, akan mengakibatkan hutan gundul, teman-teman, sehingga tidak memiliki kualitas air dan udara yang baik. Lalu, tanah pun juga mudah longsor dan habitat hutan menjadi rusak. Itu adalah permasalahan yang akan muncul. Lalu, permasalahan yang lainnya adalah manusia membutuhkan kebutuhan pangan, seperti ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Beberapa orang dengan tidak bertanggung jawab mengambil sumber daya laut menggunakan racun atau bahkan bahan peledak, teman-teman. Kegiatan ini jelas akan menyebabkan terumbu karang yang merupakan tempat hidup berbagai jenis biota laut mengalami kerusakan. Selain itu, manusia juga membutuhkan sandang, yaitu pakaian. Pada era modern, pakaian lebih banyak diproduksi oleh pabrik. Hasil kegiatan industri seperti pabrik akan menyisakan limbah kimia berbahaya, teman-teman. Limbah tersebut harus diolah dan tidak boleh dibuang begitu saja ke sungai. Limbah bisa meracuni makhluk hidup yang hidup di sungai seperti ikan. Ini adalah beberapa permasalahan yang muncul dari aktivitas manusia sehari-hari, teman-teman. Lalu ini ada juga tentang interaksi manusia dan lingkungan. Ternyata interaksi manusia dan lingkungan itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama adalah interaksi positif. Contohnya ini, ketika kita membutuhkan air bersih, udara segar, makanan, dan energi untuk tetap hidup. Untuk menjaga sumber daya alam tersebut tetap ada, kita perlu melakukan konservasi, teman-teman. Jadi konservasi ini adalah pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya secara bijaksana agar menjamin ketersediaan sumber daya alam tersebut. Jadi contoh interaksi positif adalah konservasi. Lalu yang kedua, interaksi negatif. Ini contohnya ada kayu banyak digunakan untuk kebutuhan papan, yaitu untuk membangun rumah atau membuat peralatan rumah tangga. Orang akan menebang pohon di hutan untuk memanfaatkan kayu, namun dilakukan dengan membakar tanaman lain yang tidak digunakan, sehingga terjadi kebakaran hutan. Begitu ya teman-teman. Lalu dengan berbagai kerusakan lingkungan yang ada, langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, teman-teman? Jadi caranya yang pertama, kita bisa mengurangi produksi dan konsumsi dengan cara memilih barang ramah lingkungan, kemudian menghemat penggunaan energi dan menghindari barang sekali pakai. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengelola sampah dengan baik, seperti memilah sampah sesuai jenisnya, mengolah sampah menjadi barang yang berguna seperti kerajinan tangan atau dibuat kompos, dan membuang sampah di tempatnya. Lalu cara yang ketiga adalah menjaga keseimbangan lingkungan dengan melestarikan hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, menggunakan energi terbarukan, dan melakukan reboisasi. Sementara cara yang keempat, kita bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi dengan cara memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat luas, lalu melibatkan masyarakat dalam menentukan keputusan maupun pelaksanaan program lingkungan. Selain itu juga bisa diberi sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut ya teman-teman. Oke, sekiranya
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.